Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NPM 2042308086 dari Prodi PGSD. Kali ini saya akan membahas tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 PPK dan P5 pada Kurma. Materi yang pertama yaitu ada pembelajaran berbasis tematik integratif dan penguatan pendidikan karakter PPK pada kurikulum 2013 atau K13. Pembelajaran berbasis tematik integratif merupakan salah satu ciri khas fundamental dari kurikulum 2013, terutama untuk jenjang sekolah dasar, kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan seringkali juga diadaptasi untuk kelas tinggi. Pendekatan ini secara filosofis dan praktis menolak sekat-sekat antar mata pelajaran, mengintegrasikan berbagai konten keilmuan, keterampilan, dan sikap ke dalam satu wadah yang utuh, yakni tema. Tema berfungsi sebagai payung besar yang memberikan makna dan konteks nyata bagi peserta didik dalam proses belajar. Nah, inti dari pembelajaran tematik adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan holistik. Nah, alih-alih mempelajari, siswa akan mempelajari semua itu melalui lensa tema tertentu, misalnya lingkunganku atau keluargaku. Dengan cara ini, siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep dan merasakan manfaat praktis dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu ada integritas penguatan pendidikan karakter atau PPK. Aspek penting lain dalam K13 adalah penguatan pendidikan karakter PPK. PPK adalah gerakan pendidikan di bawah K13 yang bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter bangsa secara sistematis dan masif di sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, dalam konteks pembelajaran tematik, PPK diintegrasikan dalam 3 basis. Yang pertama yaitu ada PPK berbasis kelas. Nilai-nilai karakter diintegrasikan langsung dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP melalui kegiatan inti, pendaluhan, dan penutup. Misalnya, saat kerja kelompok, guru menguatkan nilai gotong royong dan integritas. Nah, yang kedua yaitu ada PPK berbasis budaya sekolah. Nilai-nilai karakter diimplementasikan melalui kebiasaan, tata tertib, dan kegiatan rutin sekolah. Contohnya adalah kegiatan upacara bendera, piket kebersihan, dan senyum sapa, seperti religius dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada PPK berbasis masyarakat, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam kegiatan pendidikan untuk menyelesaikan penguatan karakter di luar lingkungan sekolah. Nah, adapun 5 nilai utama PPK yang menjadi fokus dalam K13 adalah yang pertama ada nilai religius, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada nasionalis, seperti cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan patriotisme. Nah, yang ketiga yaitu ada nilai mandiri seperti tanggung jawab, disiplin, dan etos kerja. Yang keempat yaitu ada gotong royong seperti kerjasama, tolong-menolong, dan musyawarah. Yang terakhir yaitu ada nilai integritas seperti kejujuran, kesetiaan, dan komitmen moral. Selanjutnya yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5 pada kurikulum Merdeka atau Kurma. Nah, kurikulum Merdeka memperkenalkan konsep revolusioner yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Nah, P5 bukanlah mata pelajaran baru, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran lintas disiplin, ilmu yang berbasis proyek untuk mengamati dan mencari solusi terhadap isu-isu nyata di lingkungan sekitar. Jika K13 mengintegrasikan mata pelajaran ke dalam tema, P5 mengalokasikan waktu khusus sekitar 20-30% dari total jam pelajaran
untuk mengerjakan proyek yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler harian. Nah, adapun tujuan dan prinsip P5, tujuan utama P5 adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Profil ini memiliki 6 dimensi utama yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mencakup akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, alam, dan bernegara. Yang kedua yaitu ada berkebinekaan global, seperti menghargai budaya, mampu berkomunikasi, dan merefleksikan diri terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya yaitu ada bergotong royong seperti kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Terus selanjutnya yaitu ada bernalar kritis, seperti memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mereplikasi pemikiran dan proses berpikir. Yang terakhir yaitu ada kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan proyek. Proyek kelima dilaksanakan dengan siklus yang terstruktur, mulai dari penentuan tema seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan atau suara demokrasi, perumusan public project, perencanaan, pelaksanaan, hingga asesmen dan tindak lanjut. Hasil akhir proyek P5 tidak hanya berupa nilai, tetapi berupa nyata, aksi sosial, atau pameran yang menunjukkan capaian dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini menjadi jembatan penting untuk melatih keterampilan abad ke-21, seperti kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh generasi emas Indonesia. 7 karakter kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan inisiatif yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menanamkan rutinitas positif sejak dini, yang secara langsung mendukung pembentukan karakter unggul dan sejalan dengan nilai-nilai PPK dan profil pelajar Pancasila. Fokus utama gerakan ini adalah pembiasaan atau habit sehari-hari yang membentuk gaya hidup sehat, cerdas, dan berkarakter. Yang pertama yaitu ada bangun pagi, melatih disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Ini adalah fondasi untuk memulai hari dengan persiapan matang, bukan terburu-buru. Yang kedua yaitu ada beribadah, menguatkan dimensi religius dan akhlak mulia, membangun kecerdasan spiritual dan emosional seperti menumbuhkan hati yang lembut serta mengajarkan ketaatan dan rasa syukur. Yang ketiga yaitu ada makan sehat dan bergizi. Ini mengajarkan pentingnya kesehatan diri dan kepedulian. Pola makan sehat adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan kognitif yang optimal atau otak cerdas. Yang keempat yaitu ada gemar belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu dan mandiri. Belajar bukan hanya di sekolah, tetapi sebuah kebiasaan yang berkesinambungan seperti pembelajaran sepanjang hayat, baik dari buku, eksperimen, maupun lingkungan. Yang kelima yaitu ada tidur cukup dan tidur cepat, menekankan pentingnya istirahat yang berkualitas untuk pemulihan fisik dan mental. Tidur cukup mendukung fokus, konsentrasi, dan regulasi emosi yang merupakan bagian dari mandiri dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri. Yang keenam yaitu ada bermasyarakat. Kebiasaan ini melatih kepedulian sosial, toleransi, dan gotong royong. Anak diajak untuk berinteraksi, menghormati perbedaan, dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan sekitar, seperti membantu tetangga
atau aktif dalam kegiatan lingkungan. Yang ketujuh yaitu ada berolahraga. Ini adalah kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga teratur membuat tubuh bugar, meningkatkan konsentrasi, mendukung kesehatan mental, serta menumbuhkan nilai-nilai sportivitas. Nah, gerakan 7 kebiasaan ini diyakini sebagai kunci sukses dalam mempersiapkan generasi emas, yaitu generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, sehat, dan bersiap saing di kancah global. Penerapan memerlukan sinergi kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pembiasaan positif ini dapat tertanam secara konsisten. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.